warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Selamat siang. Gun melepas masker dulu ya. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian tetap fokus, selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Pak Gun selalu diberi kesehatan, umur panjang, kemudahan dan lain-lain serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang kedua kali ini Pak Gun akan menunjukkan pada kalian di depannya Pak Gun ini ada benda-benda ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang apa sih itu, oke. Untuk pertemuan yang kedua ini nanti akan berhubungan dengan pertemuan ketiga. Pak Gun mengambil dulu ke cabang bela diri. Ini merupakan hal yang sangat eksklusif buat kalian semua siswa SMA Negeri 1 Bumiayu. Pak Gun memberikan bela dirinya adalah tinju atau boxing, oke. Nah, pada pertemuan kali ini seperti yang kalian lihat ini, Pak Gun di pertemuan awal pada bela diri 1 itu akan bercerita atau menyampaikan secara teori. Nanti pada pertemuan bela diri 2-nya baru kita mencoba untuk prakteknya. Untuk sejarah tinju, Pak Gun tidak akan cerita. Kamu silakan browsing di YouTube atau di Google ya. Kamu silakan buka, pelajari, karena nanti tugas itu ada yang berhubungan dengan sejarah. Jadi langsung saja ke materi. Bahwa bela diri seperti yang ada di permukaan bumi ini banyak sekali, ada silat, tinju, karate dan sebagainya. Nah, untuk kali ini Pak Gun mengambil sesuatu yang lain buat kalian, bahwa materi tinju ada 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama kita akan ceritakan secara teori ya. Kalian nanti tugasnya di belakang video ini tolong diselesaikan sampai dengan selesai biar tidak gagal paham. Untuk sejarah saya katakan sekali lagi, kalian nanti browsing di video di YouTube atau di Google atau di tempat mana yang kamu bisa mencari, baca sejarahnya. Kemudian teknik dasar. Teknik dasar tinju itu ada yang disebut dengan jab, ada yang disebut dengan strike, ada yang disebut dengan hook, ada yang disebut dengan uppercut. Nah, tentunya di sini juga ada kuda-kuda, bahwa segala sesuatu kegiatan berhubungan dengan olahraga itu ada bentuk kuda-kuda yang untuk menopang ke sana. Untuk kuda-kuda nanti kita bicarakan pada pertemuan untuk praktek ya. Jadi pukulan tinju, saya ulangi lagi, itu jab, J-A-B, jab, pukulan kiri lurus. Kalau orang yang kedel berarti kanan jabnya. Kemudian pada pukulan strike, itu kanan lurus. Untuk orang yang tidak kedel, lurus. Untuk orang yang kedel berarti strike-nya kiri. Kemudian ada pukulan hook. Pukulan hook itu seperti daun pintu, ya, engsel. Jadi ada hook atas kanan kiri, hook bawah kanan kiri. Kemudian pada pukulan uppercut, tulisannya uppercut ya, uppercut. Kalau hook bacanya tulisannya H-O-O-K, hook. Ini hook. Kalau uppercut itu pukulan dari bawah melintang ke atas, memotong. Ya, uppercut. Jadi uppercut bawah, kanan kiri, uppercut atas, kanan kiri. Kemudian alat-alat yang perlu diketahui oleh para siswa, alhamdulillah kita punya nih alat, walaupun sudah lama ya, minimal kalian kenal. Kalau ada pertandingan tinju di televisi, oh itu namanya ini namanya ini. Oke? Kita perkenalkan dari yang pertama, kelengkapan tinju. Sebelum menggunakan benda ini,
ya, itu ada kain yang lentur dan kuat, panjangnya antara 2,5 sampai 3 meter. Itu yang disebut pembalut atau bandit bandage, tulisannya bandage. Ini dipasang di jari-jari sini, kemudian setelah selesai baru menggunakan alat ini. Bandit ya, di toko olahraga banyak. Dimulai dari sini, muter-muter ke sini ya, sampai dengan selesai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru selesai dikencengkan di sini, itu baru menggunakan sarung tangan atau boxnya. Oke, ini namanya bandit, panjangnya antara 2,5 sampai 3 meter. Kemudian setelah bandit apa? Baru ini adalah box atau sarung tinjunya. Kebetulan kita punya dua jenis yang berbeda ya. Ada yang langsung pakai perkat, ada yang pakai tali. Ya. Ini. Oke. Ini namanya box. Kemudian setelah bagian atas kita ke bawah. Ini bagian ya. Kalian tahu, jangan tertawa. Mungkin bentuknya seperti kalian punya ya. Seperti kalian punya. Ini ada yang tahu namanya? Ini namanya cup protector, pelindung kemaluan. Sehingga kalau bertinju kena pukulan, mungkin yang terlalu ke bawah, itu akan tertahan oleh ini. Ini keras, ya, keras. Pak, sakit nggak? Ya tetap sakit. Artinya pukulan yang mestinya langsung ke bagian kemaluan akan teredam oleh benda ini. Ini namanya cup protector. Tulisannya cup protector, mangkok ya. Oke, cukup. Nah, sekarang ini apa Pak? Ya mungkin kalian bisa mengira-ngira. Ini adalah head protector, pelindung kepala. Ya, sekali lagi pelindung kepala. Lihat, ya, seperti masker pakainya di sini. Tak, iya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kena pukulan dari sini, teredam. Ini juga, ini juga, ini juga. Pelindung kepala. Oke. Head protector. Kemudian yang ini kanan kiri ya dipakai atau satu boleh. Ini adalah untuk sasaran. Untuk sasaran berlatih pada petinju untuk melatih pukulan jab, strike, hook dan sebagainya. Ini dipegang oleh pelatih. Bisa juga untuk menahan pukulan atau juga untuk menyerang petinju itu sehingga dia menghindar, baru masuk dipukulkan lagi. Oke, ini pengenalan alat-alat yang dipakai oleh atlet atau orang yang berlatih tinju. Jadi alat ini dipakai saat dia mau bertanding. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan sekarang adalah tugas. Ya, sekali lagi, kalau kalian pengen jelas permasalahan ini, informasinya cari, kamu browsing di Google, di YouTube, di internet yang lainnya, yang mungkin kamu lebih hafal daripada aku. Kelas 11, tugas yang pertama, sebutkan sejarah tinju dengan singkat. Sebutkan sejarah tinju dengan singkat. Oke. Yang kedua, sebutkan alat-alat yang dipakai untuk bermain tinju. Saya ulangi lagi. Sebutkan alat-alat yang dipakai untuk dalam bertinju. Pak Gun tadi sudah menjelaskan. Nah, yang ketiga,
Sebutkan nama-nama petinju kelas dunia. Di Indonesia juga ada, dunia apa lagi? Ya. 3 orang nama petinju kelas dunia. Sebutkan apa namanya? Kelasnya. Misalnya kelas berat, kelas ringan dan seterusnya. Oke? Itu tugas kelas 11. Sekarang kelas 12. Perhatikan baik-baik. Jelaskan lapangan tinju. Kamu harus browsing ini kelas 3. Kamu lihat gambar lapangan tinju itu seperti apa. Di sana ada keterangannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan pengertian RSC. Kemudian sebutkan pengertian TKO dan sebutkan pengertian KO. Ya. Itu istilah-istilah dalam pertinjuan. Itu terjadi biasanya saat bertanding. Oke, yang ketiga, jelaskan bagaimana pada pertandingan tinju. Padahal tinju sudah berlangsung beberapa ronde. Tapi pada ronde tertentu, kedua-duanya saling menjatuhkan. Kedua-duanya saling menjatuhkan. Bagaimana keputusan kalian? Tentukan siapa yang menang dan bagaimana kemenangannya. Ya, oke. Kalau kalian browsing, insya Allah di dalamnya itu ada penjelasannya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat. Dan ini menambah wawasan kalian semakin luas. Walaupun mungkin karena kondisinya kayak gini, kalau nanti sudah normal kita coba mainkan prakteknya seperti apa. Oke, demikian. Mudah-mudahan paham dan jelas. Aku nunggu tugas kalian. Tugas kalian menjelaskan seperti ini dalam bentuk video, bukan foto tulisan. Oke ya? Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak, tidak ada orang yang sempurna. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, dan selalu memberikan kesehatan dan umur panjang. Demikian, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pakai masker. Salam.